Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kuliah web statis di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kali ini kita akan menyampaikan materi tentang internet dan web. Nah, apa itu web? Web itu sendiri adalah akronim atau kependekan dari World Wide Web atau WWW. Nah, WWW ini merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke dalam internet. Nah, jadi kalau kita connect ke dalam sini, membuka website, maka kita dapat berinteraksi dengan sesama pengguna internet lainnya ataupun mencari informasi yang kita perlukan. Kemudian, kalau URL atau Uniform Resource Locator itu digunakan oleh browser untuk mengidentifikasi sumber daya di dalam internet yang dituliskan ke dalam satu baris teks. Nah, contoh dari URL itu sendiri adalah http://www.stimicelrahma.acid/index.php. Nah, HTTP ini adalah protokol, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Nah, kemudian www ini adalah singkatan dari World Wide Web yang di atas ini. Nah, kemudian stimicelrahma.acid ini adalah nama domainnya. Dan indeks PHP ini adalah file yang pertama kali dibuka ketika user mengakses alamat domain ini, alamat URL ini di dalam browser. Nah, kemudian kegunaan web. Jadi web itu saat ini banyak sekali digunakan itu sebagai standar interface pada layanan-layanan yang ada di internet. Nah, kegunaannya sendiri antara lain sebagai penyedia informasi, media komunikasi email, kemudian transaksi bisnis. Nah, sebagai penyedia informasi ini banyak sekali kantor-kantor instansi yang menyediakan informasi tentang atau profil perusahaannya ke dalam website. Contohnya Stimicelrahma sendiri, dia mempunyai satu website yang berisi informasi seputar kampus, layanan fasilitas, akademis, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua sebagai media komunikasi email, contohnya Gmail, terus kemudian ada email-email yang lain. Nah, untuk transaksi bisnis itu di bidang e-commerce, contohnya di Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, web itu sebagai suatu sistem informasi. Sebagai suatu sistem informasi artinya sistem informasi yang dia berbasis website. Nah, banyak dipakai web itu sebagai sistem informasi karena akses informasi yang mudah atau real time, artinya sangat cepat ya. Kemudian setup server lebih mudah, kemudian informasinya juga mudah didistribusikan, kemudian juga multi platform, artinya user itu memakai komputer model apapun atau bahkan HP itu bisa ya. Jadi mau sistem operasinya Linux, Mac ataupun Windows, dia tetap bisa mengakses sistem informasi yang berbasis web. Nah, sistem informasi yang berbasis web ini contohnya adalah kalau di Stimicelrahma kita ada suatu aplikasi, suatu sistem informasi yang namanya sistem informasi akademik. Jadi pada saat kita membuka simak ya istilahnya, nah itu kita bisa melakukan input KRS, kita bisa melihat nilai, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau internet sendiri adalah pendekan dari interconnected network atau internet saja gitu ya, yang adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, kemudian kalau HTTP itu sendiri apa? Jadi di dalam saya menjelaskan URL tadi, di depannya ada HTTP ya. HTTP ini adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, itu merupakan protokol atau standar request dan response antara sebuah klien dan server. Nah, jadi di internet ini dia melibatkan ada server dan ada klien. Nah, klien ini adalah kita atau
user yang mengakses web browser. Nah, tugasnya si klien itu adalah melakukan permintaan ke server. Nah, kemudian server itu sendiri adalah tempat menyimpan file-file website, resource-nya, kemudian dia bertugas menerima request dari klien. Nah, kemudian kalau sejarah internet sendiri ini dimulai dari adanya teknologi packet switching itu pada tahun 60-an, kemudian munculnya protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP ini adalah protokol untuk jaringan ya, jaringan berbasis LAN di awal tahun 80-an. Nah, kemudian yang berikutnya munculnya standar HTML pada awal tahun 90-an. Nah, kemudian dengan munculnya HTML ini diprakarsai oleh adanya World Wide Web Consortium atau W3C. Nah, W3C ini suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dari berbagai protokol dan standar yang terkait dengan web, misalnya HTML, XHTML, dan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, kemudian The Internet Assignment Authority dan Internet Network Information Center atau Internet ini bertanggung jawab terhadap alokasi alamat IP dan nama domain di seluruh dunia. Jadi suatu negara atau komputer yang terhubung ke dalam jaringan internet ini memiliki suatu alamat yang disebut sebagai IP atau Internet Protocol. Nah, itu semua diorganisir oleh IANA ini dan juga oleh Internet. Nah, untuk perkembangan internet sendiri dikelompokkan dalam 4 periode. Yang pertama adalah periode packet switching, periode kedua adanya internet working, periode ketiga protokol baru dan pertumbuhan jaringan, kemudian periode keempat adanya komersialisasi website dan juga adanya aplikasi-aplikasi berbasis website yang bermunculan. Nah, manfaat internet sendiri ada banyak sekali ya. Jadi kita di dalam internet kita bisa mengakses banyak resource dengan gratis, juga dengan mudah ya, dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses resource tersebut selama masih ada di dalam servernya. Nah, kemudian kita bisa koneksi many to many, artinya dengan banyak orang ya, dengan siapapun juga. Nah, kemudian informasinya yang melimpah atau abundant. Nah, kemudian informasinya terdistribusi secara luas atau widely distributed. Nah, di samping banyak manfaatnya, internet itu juga banyak sekali kekurangannya atau penyalahgunaan yang di dalam penggunaan internet itu sendiri, yaitu dengan adanya virus. Banyak sekali virus, malware, dan sebagainya yang bertebaran di internet ya. Jadi kalau mau mengakses website, mengakses attachment di email, kita harus hati-hati ya, jangan sampai mengklik yang mengandung virus gitu. Nah, kemudian adanya spam mail atau mail bomb. Jadi ini adalah suatu bisa aplikasi, bisa data yang dimasukkan ke dalam alamat email seseorang. Tujuannya adalah supaya email tersebut bisa kolaps, artinya nggak bisa dipakai lagi, atau servernya malah yang kolaps karena kebanjiran informasi melalui mail bomb tersebut. Nah, kemudian adanya kegiatan hacking atau memasuki jaringan orang lain, jaringan lain secara ilegal. Nah, hacking ini adalah aktivitasnya, kemudian orang yang masuk ke dalam jaringan itu disebut sebagai hacker. Nah, kemudian berikutnya adalah adanya copying ilegal. Copying ilegal ini adalah mengcopy sesuatu secara ilegal, bisa konten, software, dan lain-lain. Mengcopy gambar, misalnya kita menggunakan gambar dan kita gunakan untuk keperluan pribadi itu hati-hati ya. Jadi gambar itu memiliki hak cipta. Jadi kita tidak bisa menggunakan gambar asal comot atau software atau apapun konten dan ini ya. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa itu kita gunakan. Nah,
pengguna internet ini semakin lama semakin banyak ya. Jadi berdasarkan riset dari Digital 2020 itu terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia itu telah mencapai angka 4,5 miliar orang. 4,5 miliar orang. Jadi hampir menyentuh angka 60% dari populasi penduduk di dunia. Nah, kemudian untuk perkembangan website itu sendiri kita kenal ada web 1.0, web 2.0 dan ada web 3.0. Nah, jadi di sini perkembangannya. Web 1.0 itu adalah the mostly read-only web, artinya webnya hanya bisa dibaca saja, jadi sedikit aktivitas yang bisa kita dapatkan di dalam web tersebut. Jadi kita hanya bisa membaca kontennya saja tanpa bisa mengutak-utik atau berkomentar seperti itu. Nah, kemudian web 2.0 itu the widely read write web, jadi dia bisa dibaca, kemudian juga user itu bisa berkomentar atau berinteraksi di dalam situsnya. Nah, itu 2006 ini ditandai dengan kemunculannya situs-situs media sosial ya, seperti Facebook, seperti itu. Nah, kemudian web 3.0 itu adalah the widely wide read web. Jadi dia web 3.0 ini istilahnya adalah semantic web. Jadi dia menggunakan datanya berbasis awan, jadi memudahkan konektivitas data antara web satu dengan web lainnya. Jadi memudahkan user untuk mencari data di dalam internet. Nah, jadi ini ya web 3.0 tadi, jadi dimulai tahun 2016 ke arah web yang cerdas, kemudian pengenalan teknologi web semantik dan juga cloud computing. Nah, kemudian profesi-profesi di bidang website. Jadi kalau Anda mau bergelut di bidang website, di sini ada beberapa profesi yang bisa dipilih. Yang pertama ada web developer, kemudian ada web designer, ada web programmer, dan juga web administrator. Nah, syarat menjadi web developer itu kita harus bisa memiliki kemampuan atau penguasaan pemrograman web, desain web, dan juga penguasaan database. Nah, jadi di sini harus menguasai HTML, CSS, jQuery, JavaScript, kemudian bahasa pemrograman web lainnya. Oke, sekian pertemuan pertama ini. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.